rekan-rekan media, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat ya. Senang sekali saya Andari Agustin dapat memandu acara perayaan toko ke-300 Mr. DIY Indonesia yang sekaligus menyuarakan semangat baru Mr. DIY Indonesia, yaitu lebih dekat serba ada. Yeay, boleh tepukan tangannya dong ya. Walaupun tidak terdengar langsung nih rekan-rekan media, tapi semangatnya terasa sampai sini ya. Sebelumnya saya ingin menginformasikan bahwa seluruh panitia dan pengisi acara yang terlibat di acara siang hari ini telah mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Sebelum acara dimulai, kami telah melakukan tes antigen dan juga mematuhi protokol 5M ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan juga menjauhi kerumunan. Dan rekan media dimanapun Anda berada, jangan lupa ya untuk terus mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Dan tentunya super semangat nih saya hari ini ya, karena sudah 3 tahun berturut-turut saya memandu acara perayaan toko Mr. DIY dan kali ini sudah mencapai toko ke-300. Wow, jadi semakin banyak toko yang dibuka, semakin dekat juga dengan konsumen dan tentunya dengan semangat baru ya, memberikan layanan terbaik bagi konsumen di seluruh Indonesia. Saya melihat langsung dan perjalanan yang luar biasa nih dari Mr. DIY ya. Saya menyaksikan ya selama 3 tahun berturut-turut ini. Dan tentunya semakin banyak toko yang dihadirkan, semakin banyak juga wilayah yang dapat dijangkau oleh Mr. DIY Indonesia. Yang kini Mr. DIY terus menambah layanan toko juga hingga di berbagai daerah Nusantara seperti di Aceh, Nias, Bali G, Bulukumba, kemudian di Papua dan masih banyak lagi lainnya. Tentunya semakin dekat dengan kita ya, dan dari tempat tinggal tuh rasanya gak jauh gitu loh. Jadi kita dengan mudah memenuhi kebutuhan rumah tangga di Mr. DIY. Dan saya yakin di sini rekan-rekan media juga merasakan hal yang sama ya. Mungkin juga udah rutin ke Mr. DIY, sudah ada jadwalnya nih. Dalam minggu ini harus hari ini dan hari ini nih ke Mr. DIY. Karena juga barang yang ditawarkan di sana tuh lengkap sekali, unik-unik dan serba ada. Saya pribadi itu paling seneng kalau ajak keluarga ke Mr. DIY ya, karena semua kebutuhan terpenuhi. Dari kebutuhan saya nih sebagai ibu ya kan, kemudian suami saya juga seneng banget karena dia bisa menemukan berbagai peralatan otomotifnya di sana. Kemudian untuk anak-anak apalagi ya, kebutuhan sekolah nih seperti stationery dan juga mainan, semuanya lengkap ada di Mr. DIY. Jadi kita tuh nggak bosen-bosen gitu ke sana ya. Dan tentunya sebagai ibu-ibu, harganya itu loh yang hemat terus ya. Jadi walaupun list belanjaannya banyak, tapi nggak perlu ketar-ketir ya. Tetap pede menuju ke kasir karena setelah ditotal harganya masih terjangkau ya. Dan semoga rekan-rekan juga merasakan hal yang sama ya. Saya juga ingin menginformasikan ya, bila rekan-rekan di sini ada yang belum mengisi daftar hadir, nah mohon untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Linknya ada di kolom chat. Karena nanti kita punya banyak sekali kejutan untuk rekan-rekan media yang telah mengisi daftar hadir ya. Dan tentunya nanti akan ada games menarik juga, jadi dimohon untuk mengikuti acara sampai selesai. Oke baiklah, sebelum kita mendengar lebih jauh nih mengenai perayaan toko ke-300 lebih dekat serba ada, mari kita saksikan video corporate berikut ini.
Wow, luar biasa ya, dari video tadi kita sudah melihat nih sekilas perjalanan Mister DIY dan juga pencapaiannya yang luar biasa. Dan untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang perjalanan dan pencapaian dari Mister DIY sebagai toko retail perlengkapan rumah tangga pilihan keluarga Indonesia, mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Cyril Nurhadi selaku Presiden Director Mister DIY Indonesia. Bapak Cyril, kami persilakan. Selamat siang rekan-rekan media dan para hadirin sekalian. Saya harap kita semua hari ini dalam keadaan sehat dan berbahagia. Tentu terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang hadir acara hari ini. Senang sekali hari ini saya dapat berjumpa lagi walaupun masih harus secara virtual. Namun saya tidak sabar untuk menyampaikan berbagai kabar baik mengenai Mister DIY Indonesia. Mister DIY Indonesia adalah salah satu retail perlengkapan rumah tangga terbesar di Asia. Secara keseluruhan sudah ada lebih dari 1.700 toko. Di Indonesia, pertumbuhan Mister DIY juga sangat membanggakan. Di Indonesia, pertumbuhan Mister DIY juga tahun ini genap memiliki 300 toko. Dan telah melayani jutaan konsumen di Indonesia. Tentunya semua berkat dukungan dari konsumen, para staf, vendor, Anda, rekan-rekan media yang senantiasa memberi support kepada kami. Mister DIY adalah satu-satunya toko retail perlengkapan rumah tangga dengan konsep always low price. Apa artinya? Bagaimana? Jadi di semua toko Mister DIY yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia, konsumen bisa belanja hemat setiap hari tanpa perlu menunggu diskon setiap saat kalau mau belanja. Dimanapun Anda berada, di Aceh, Balige, Nias, Bulukumba, hingga Papua, Anda bisa tetap belanja hemat setiap saat. Tidak ada perbedaan harga walaupun Anda berbelanja di toko kami yang ada di pelosok Indonesia yang tadi kami sebut. Kini Anda tidak perlu lagi menunggu diskon untuk belanja hemat. Setiap saat Anda bisa belanja. Seiring pertumbuhan bisnis kami di Indonesia, kami juga semakin menguatkan komitmen untuk konsumen. Ini kami hadirkan melalui toko yang lebih mudah diakses dan kenyamanan berbelanja berkat layanan terbaik para staf kami. Kehadiran toko Mister DIY ke-300 adalah salah satu wujud komitmen kami untuk lebih dekat dengan konsumen. Kedekatan dengan konsumen dapat dibangun melalui kenyamanan berbelanja yang dapat dirasakan langsung ketika mengunjungi toko. Nah, di sini para staf Mister DIY telah mendapat pelatihan untuk memberikan layanan terbaik sekaligus juga menjadi konsultan andalan bagi konsumen. Untuk menambah kepercayaan diri konsumen, kami juga memberikan jaminan produk berkualitas bagi konsumen melalui garansi selama 7 hari untuk pengembalian dan penggantian barang yang dibelanja di DIY. Selamat siang rekan-rekan media dan para hadirin sekalian. Apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat. Pada kesempatan ini, saya membawa Anda untuk mengenal lebih dekat tentang Mister DIY Indonesia. Tentunya diikuti dengan perkembangan positif dari pertumbuhan perusahaan kami. Mari. Mister DIY hadir di Indonesia pertama kali tahun 2017. Di tahun keempat, Mister DIY berhasil membuka toko ke-300. Toko ini dihadirkan secara masif untuk menjangkau konsumen lebih dekat. Melalui ekspansi selama 4 tahun, kami telah menyerap lebih dari 3.600 tenaga kerja di berbagai kota di seluruh Indonesia. Ini juga merupakan salah satu bentuk kontribusi kami terhadap pembangunan ekonomi
dan SDM di negara kita tercinta ini. Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 2021 dan kami bangga Mr. DIY dapat bertumbuh bersama dengan perbaikan ekonomi dan kondisi negara ini. Ekspansi di 2021 membawa kami untuk membuka lebih banyak toko dan melayani jutaan pelanggan di seluruh pelosok Indonesia tercinta ini. Fokus kami bukan hanya pada angka saja, konsumen merupakan salah satu pilar utama kemajuan Mr. DIY. Pertumbuhan positif perusahaan mendorong kami untuk mewujudkan komitmen dalam menghadirkan kemudahan akses, harga yang lebih hemat setiap saat, dan kelengkapan produk. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi pertimbangan Anda ketika berbelanja perlengkapan rumah tangga? Bisa coba tolong dituliskan jawaban Anda di kolom chat, nanti kita akan lihat bersama. Oke, saya melihat beberapa jawaban sudah mulai masuk, antaranya harga hemat, diskon, promosi, tokonya nyaman, dan banyak lagi yang lain saya lihat. Jawaban Anda sejalan dengan temuan-temuan kami. Harga merupakan salah satu pertimbangan dalam berbelanja yang paling utama. Tentunya dengan berhemat kita bisa menyisihkan dana untuk berbagai keperluan dan kebutuhan lainnya. Terutama dalam kondisi yang tidak menentu selama masa pandemi ini, sehingga kedepannya kita lebih harus bersiap-siap menghadapi segala sesuatu yang mungkin terjadi. Selain hemat, faktor lainnya menjadi pertimbangan untuk belanja adalah ketersediaan barang. Setiap dari kita pasti memiliki kebutuhan dan preferensi yang berbeda-beda. Tentunya akan sulit jika harus berbelanja pindah-pindah tempat, hanya karena perbedaan selera di masing-masing individu. Kami kerap menambahkan toko-toko yang semakin dekat ke area residensial, tujuannya supaya lebih dekat dengan konsumen. Kami sangat serius untuk menghadirkan produk perlengkapan rumah tangga secara lengkap bagi semua orang, untuk seluruh keluarga. Bisa langsung datang ke toko kami dan memenuhi seluruh kebutuhan mereka masing-masing. Produk-produk kami tawarkan adalah produk yang sangat relevan dengan masa kini dan mengikuti tren yang paling update. Total kurang lebih ada 18.000 produk yang tersedia di hampir seluruh toko kami. Produk itu terbagi dalam 10 kategori utama, yaitu peralatan rumah tangga, perkakas, peralatan listrik, mainan anak, perabotan, aksesori mobil, komputer dan aksesori HP, alat tulis dan olahraga, gift hadiah, perhiasan, kosmetik, dan aparel. Ini adalah suatu offering yang kami berikan kepada Bapak Ibu semua supaya seluruh keluarga bisa semua terpenuhi kebutuhannya saat berbelanja di toko kami. Beberapa kategori favorit yang sering dibelanja, terutama peralatan dan perabotan rumah tangga, aksesoris mobil, dan HP. Inilah yang beberapa yang suka dibelanja oleh customer kita. Tetapi secara keseluruhan, seluruh yang diperlukan oleh kebutuhan keluarga ada di toko kami. Jadi one stop shopping buat keperluan keluarga Bapak Ibu. Dengan banyak pilihan, konsumen bisa memenuhi kebutuhan peralatan rumah tangga hanya di satu tempat saja. Hemat dan lengkap, lebih dekat, serba ada. Kami kembalikan ke Pak Cyril. Nah, rekan-rekan yang terhormat, hari ini saya sangat bangga bisa mengajak Anda menghadiri peresmian toko Mr. DIY ke-300 secara virtual. Ini adalah pencapaian baru kami untuk terus melesat ke depan. Dukungan, kerja keras, dan semangat Anda terus mendorong kami untuk maju, memperbaiki diri, dan go to the next level. Inilah keluarga baru kita
toko Mr. DIY ke 300. Mr. DIY, lebih dekat, serba ada. Horas, selamat datang di toko ke 300 Mr. DIY. Persilakan Pak Cyril dan juga Pak Sandi untuk bersiap ya, meletakkan tangan ke layar ke arah yang telah ditentukan, dan dalam hitungan mundur kita akan bersama-sama nih Pak Cyril dan Pak Sandi ya untuk menekan tombol tersebut ya. Dari 3, 2, 1. Target acquired. Oke, itulah tadi kita menyaksikan ya toko ke-300 Mr. DIY Indonesia yang hadir di Kota Medan. Selanjutnya kita mau berinteraksi nih, Pak Sani akan ngobrol-ngobrol ya dengan salah satu konsumen Mr. DIY Indonesia yang ada di Kota Medan. Baik, kita akan segera terhubung dengan salah satu konsumennya yang akan menceritakan nih bagaimana pengalamannya berbelanja di Mr. DIY di toko ke-300-nya yang ada di Kota Medan. Baik, kita sudah terhubung
selamat siang. Dengan Ibu siapa ini? Dengan saya Rina. Halo Ibu Rina, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Senang sekali nih Ibu ya. Selamat ya Ibu berkesempatan untuk berbelanja di toko ke-300 Mr. DIY yang ada di Kota Medan. Ini baru loh Bu. Bagaimana pengalamannya, mungkin bisa diceritakan? Kalau pengalaman Mr. DIY ini keren ya. Apa-apa ada aja. Semua ada di sini. Yang biasanya dicari apa sih Bu kalau misalnya berbelanja di Mr. DIY atau mencari perlengkapan rumah tangga tuh apa nih yang biasanya diincer kalau keluar rumah untuk berbelanja? Ya kalau emak-emak ya ibu-ibu pasti perlengkapan rumah tangga tuh nomor satu tuh yang lucu-lucu, gemes-gemes gitu ya biar semangat. Jadi Ada tumbler ya macam-macam deh perlengkapan dapur ya. oke. Tapi harganya low price lah ya kalau Mr. DIY. Wow, ini udah keberapa kalinya nih belanja di Mr. DIY Bu? Berapa ya? Saya susah hitung, nggak terhitung, kayaknya udah bolak-balik. Oh jadi udah sehari-hari gitu ya berbelanja nih ke Mr. DIY. Iya. Oke, terus kalau ada. kalau boleh diceritakan apa lagi nih Bu yang membuat Ibu tuh makin happy nih kalau berbelanja di Mr. DIY? Banyak produknya, semua yang dibutuhkan, baik itu perlengkapan dapur, kebutuhan anak, stationery ya. Kalau anak-anak gini kan stationery itu yang paling diincar ya. Iya. Mainan itu semua ada di sini, perlengkapan mobil semua apa aja ada. Oh, Jadi, oke. Semuanya tujuannya hanya satu di sini Mr. DIY aja. Oke, nah kalau boleh tahu nih, biasanya Ibu menghabiskan waktu berapa lama Bu kalau berbelanja di Mr. DIY? Wah, kalau waktu kayak biasanya mama lupa waktu kalau nggak terhitung. Kadang bisa cepat sesuai yang mau dicari, tapi bisa berulang kali kembali lagi ya kan. Jadi Oke. bisa panjang deh ceritanya. Saya kebayang sih Bu ya, karena kan ada banyak ya pilihan barang yang bisa dibeli gitu ya. Mungkin nggak bisa semuanya tuh dicari dalam satu hari gitu ya. Besok kayaknya nih ada yang belum nih kemarin nih. Lorong ini kayaknya belum dikuasai nih. Aku kayak harus kembali lagi nih untuk lihat ya. Jangan sampai ada yang kelewat. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan nggak nih Bu harapan-harapannya untuk Mr. DIY Indonesia? Silakan. Wah, kalau untuk Mr. DIY sukses, semakin maju, keren-keren produknya, makin ditambah ya yang lebih bagus-bagus lagi dengan ya tentu aja dengan low price, harganya yang terjangkau semuanya. Itu tuh harapan kita terbesar. Terus outletnya semakin banyak, jadi gitu keluar rumah ada Mr. DIY, kesini ada Mr. DIY gitu ya. Jadi tujuannya tetap Mr. DIY walaupun di mana-mana. Wow, jadi karena semakin banyak gitu kan ya tokonya, jadi semakin banyak juga pilihannya untuk berbelanja nih di tempat yang mana nih gitu ya. Dan yang lebih favorit lagi karena dekat dengan tempat tinggal. Semakin dekat nggak nih Bu dengan tempat tinggal Ibu? Kalau saya sih begitu Bu. Pastinya, makanya saya bilang tadi mau gitu keluar rumah langsung ada Mr. DIY. Wah, udah kayak rumah kedua ya Bu ya? Benar. Kalau untuk kategori favorit nih Bu, untuk Ibu pribadi apa sih? Kalau untuk anak kan tadi stationery gitu ya, mainan. Kalau untuk Ibu nih apa Bu? Perabot dapur. Perabot dapur ya, yang kayaknya nggak habis-habis tuh ya. Ya, tetap dapur mah kalau ibu-ibu kan. Oke, nah selanjutnya saya ingin mempersilakan Pak Sani nih untuk juga mungkin mau mengucapkan sesuatu nih ke Ibu Rina yang sudah hadir bersama kita di sini. Silakan Pak Sani. Iya. Iya Pak. Senang saya lihat Ibu happy di belanja di toko kita. Iya Pak. Tadi Ibu bilang udah lengkap semua ada Bu ya? Ya apa-apa aja ada aja gitu ya. Iya, itu lagunya cocok banget ya Bu ya? Ada-ada aja idenya ya Bu ya? Benar. Jadi Ibu makin kreatif nih, tadinya nggak kepikir, tahu-tahu oh iya ya ini barang perlu juga ya, ternyata ini barang perlu juga, begitu ya Bu ya? Itu nih ceritanya kalau pelanggan biasanya ke toko kita itu dapat inspirasi baru ya Bu ya? Ya benar. Ya. Semua pikiran tahu-tahu ada gitu. Iya. Tadinya nggak kepikir pas lewat di lorongnya, oh ini cocok juga ya ternyata buat di dapur atau di kamar anak atau untuk keperluan yang lain-lain gitu yang tadinya nggak kepikir ya Bu ya? Benar Pak, benar.
Makanya tadi belanjanya nggak bisa dihitung berapa lama karena menikmati ya Bu ya. Ya, menikmati sekali sambil lihat budget, besok lagi gitu. Tapi kan Ibu selama ini nggak kagetan kan Bu, waktu habis belanja-belanja borong tuh seperti itu kan, basketnya satu keranjang udah penuh kan ya Bu. Tapi waktu sampai di kasir kan masih lega ya Bu ya, ternyata karena harganya hemat ya Bu ya. Benar sekali Pak, itu ya low price tadi saya bilang itu ya, kalau ibu-ibu apalagi tujuannya yang diincer tuh pastinya kemauan banyak, tapi kalau bisa seminim pengeluaran. Cocok banget Bu dengan moto kita Bu, always low price. Jadi Ibu bisa ketemu kita setiap saat kan Bu. Harganya juga selalu lebih hemat gitu. Ya, Pak. Nah, itu memang ketulusan kami Bu untuk selalu memberikan apa yang kami janjikan, yaitu selalu hemat Bu. Setiap kali Ibu belanja ke toko kita, wah ketemu banyak barang, tapi ujung-ujungnya masih hemat ya gitu. Iya, benar Pak. Jadi happy-nya 2 kali ya Bu ya? Ya happy, nyaman lagi tempatnya kan Pak. Jadi ya nggak ada masalah, semuanya good lah. So far so good. Thank you. Saya senang sekali Bu. Bagaimana Bu pelayanan Mr. DIY Family yang ada di toko Ibu yang sekarang kunjungi? Nah itu dia paling enak, ramah, apa saja kita butuhkan cepet datangnya gitu, terus gampang ditemuin ya, dimana aja yang kita mau tanya pasti ada gitu kan. Jadi enak untuk berbelanjanya juga. Kadang-kadang kan ada bagian-bagian barang-barang yang nggak kita tahu tanya gitu ya kan. Iya. Ya Bu, itu merupakan kebanggaan kami Bu bisa melayani Ibu di toko kami yang memang karena banyak barang banget gitu ya Bu ya, kadang-kadang perlu dibantu, kami siap melayani Ibu, mengantarkan Ibu ke lokasi barang-barang yang Ibu butuhkan gitu Bu. Memang itu adalah tulus dari hati kami untuk selalu melayani setiap pelanggan kami setiap saat Bu. Dan setiap kali Ibu masuk ke toko, kami dengan tulus juga menyapa Ibu, karena kami senang sekali dan bangga sekali bisa melayani Ibu gitu. Iya. Ada harapannya Bu buat kami Bu, untuk kami lebih memperbaiki diri Bu, karena kami mempunyai keinginan untuk bagaimana kami selalu lebih baik lagi membahagiakan pelanggan kami Bu. Outletnya lebih diluasin lagi kali ya, lebih gede Wah, luar biasa Pak Cyril. lagi. Tambah lagi ya. Bisa DIY itu dari jauh aja udah wah itu kan, jadi orang Kinclong. belum belanja udah tujuannya mau ke situ aja. Very valid Bu, inputannya Bu. Saya senang sekali mendengar inputan Ibu buat kami. Akan kami perhatikan untuk inputan Ibu buat kami. Ya Pak. Oke, terima kasih Ibu Rina untuk ngobrol-ngobrolnya di hari ini. Sekali lagi selamat berbelanja ya Bu ya. Semoga semakin happy nih setelah berbelanja di Mr. DIY yang lebih dekat serba ada. Sampai jumpa Ibu. Dadah. Dadah Ibu, thank you. Makin happy ya. Makin banyak beli stationery-nya lucu-lucu deh. Makin akrab tuh stationery-nya lucu-lucu kata Pak Sani. Makin akrab nih sama ibunya ya kalau udah keluar dari Mr. DIY ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Dan selanjutnya nih kita akan langsung menghubungi store staff kami yang ada di Kota Medan. Kita akan terhubung dengan Pak Pandi Payung dan juga Kak Yosefin Teresya. Di sini ada Bang Pandi dan juga Kak Tere yang akan live interaction dengan Pak Sani. Selamat siang Kak Pandi dan Kak Tere. Selamat siang Mbak. Halo Horas. Horas. Bisa jadi juara. Wih, jadi juara. Apa kabar hari ini? Baik. Bersama kita bisa jadi juara. Oh, bersama kita bisa jadi juara. Wah, diulang loh ya. Oke, silakan kalau gitu saya persilakan Pak Sani dan Pak Cyril untuk berbincang langsung nih ya dengan Bang Pandi dan juga Kak Tere yang merupakan store staff dari Mr. DIY Kota Medan. Silakan. Ya, pertama mengucapkan selamat ya pembukaan toko 300 di Medan nih. Horas gitu ya. Selamat. Horas. Nah, pertanyaannya tadi kan konsumen datang ya. Kemudian tentu kita ingin tahu bagaimana respon konsumen saat datang ke toko dan pertama kali dibuka. Pertanyaan itu aja. Antusias ya Pak, karena mereka
karena pertama kali itu jadi mereka antusias dan penasaran gitu. Ini toko apa sih gitu. Jadi mereka berbondong-bondong datang ke sini gitu. Jadi pengen tahu gitu apa menyediakan apa gitu. Bagus ya, respons dari konsumen bagus. Bagus banget Pak. Antusias mereka Pak. Iya. Positif juga. Ya. Nah, tentunya kalau dilihat konsumen kan antusias ya. Banyak bertanya gitu ya. Apa yang sering ditanyakan gitu kalau dengan konsumen itu? Konsumen sering banyak sih barang-barang yang sering mereka tanyakan. Kadang-kadang ada yang jam dinding gitu, kadang stationery, alat-alat rumah tangga. Kadang mereka lebih banyak ke situ sih nyarinya gitu. Ya produknya macam-macam juga kan ya. Jadi udah tahu diarahkan kemana-kemana gitu ya. Iya betul. Nah mungkin tentu dari tim di Medan ada harapan nggak untuk kemajuan toko nih apa kira-kira? Harapannya untuk Mr. DIY semoga jadi toko retail terbesar di Asia dan di dunia. Harapannya itu. Terima kasih. Kita lanjutkan harapan itu. Amin. Yeay, terima kasih kepada Bang Pandi dan juga Kak Tere atas bincang-bincangnya ya. Semangat selalu dalam melayani konsumen yang ada di sana ya. Dan semoga harapannya tercapai nih menjadi toko retail terbesar di Asia dan bahkan di dunia. Weh. Oke, hora, sampai bertemu. Horas. Jadi juara. Oke. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan sepatah dua kata lanjutan lagi dari Pak Cyril. Kepada Pak Cyril kami persilakan. Baik, jadi kehadiran toko Mr. DIY tadi di berbagai lokasi memang tujuannya adalah supaya kami bisa hadir lebih dekat dengan konsumen, terutama di area perumahan. Ya. Sehingga mereka tidak lagi jauh bepergian saat mau ke toko dan tetap belanja hemat setiap saat. Jadi kami bangga tentu juga membuka toko ke-300 ini menjadi pelengkap lokasi toko Mr. DIY di berbagai penjuru Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Cyril. Selanjutnya saya ingin mempersilakan Pak Cyril dan juga Pak Sani untuk melakukan foto bersama. Nah di sesi ini kepada rekan-rekan media yang mau screenshot kami persilakan ya. Baik di layar komputer maupun di smartphone Anda. Yang pasti sekali lagi selamat atas perayaan pembukaan toko Mr. DIY yang ke-300 di Kota Medan. Baik, selanjutnya Pak Cyril dan Pak Sani harap bersiap untuk kita melakukan sesi foto bersama. Harap menghadap kamera. Dan saya akan hitung 1, 2, 3, smile. Smile-nya terlihat sampai ke mata ya. Sekali lagi, oh ini bersama semua rekan media sudah hadir. Boleh buka kameranya loh semuanya ya. 300 Silakan untuk 300. bisa kita melihat nih wajah-wajah kerennya rekan-rekan media yang sudah hadir di sini ya. Oke, sekali lagi saya hitung mundur 3, 2, 1, smile. Oke, terima kasih banyak kepada Pak Cyril dan juga Pak Sani atas segala informasi yang telah disampaikan dan juga terima kasih kepada Ibu Rina, Bang Pandi, Kak Tere atas tadi live interaction-nya ya. Dan semoga harapan-harapannya tercapai supaya toko Mr. DIY ini lebih maju lagi, lebih bisa memenuhi kebutuhan konsumen, lebih disayang lagi nih sebagai toko retail perlengkapan rumah tangga keluarga Indonesia. Baiklah, selanjutnya bersiap-siap dong rekan-rekan media karena kita akan bermain games. Ada Kahoot Games yang tentunya berhadiah. Oke, aku di sini.
Oke, selanjutnya bagi rekan-rekan media saya ingin menginformasikan apabila tadi belum berkesempatan mengabadikan momen spesial tidak perlu khawatir karena kami juga telah mengabadikan momen ini dengan kualitas high resolution yang akan kami share, kami bagikan ya kepada rekan-rekan media semuanya. Dan sesuai dengan yang tadi aku sudah janjikan bahwa aku akan memberikan hadiah melalui Kahoot Games. Jadi silakan rekan-rekan media untuk mengakses kahoot.it ya pada browser di smartphone Anda dan masukkan kode game pinnya adalah 6808845. Sekali lagi game pinnya adalah 6808845. Silakan buka kahoot.it di browser ya, kemudian masukkan pinnya yang sudah tertera di layar 6808845. Nanti kita akan memberikan 5 pertanyaan seputar perayaan toko ke-300 lebih dekat serba ada dari Mr. DIY ya. Pastinya yang sudah memperhatikan sejak awal acara ya akan dapat mudah menjawab pertanyaan ini. Seperti biasa Kahoot Games itu harus cepat dan tepat menjawabnya ya. Jadi harus cepet-cepetan. Oke, sementara ini sudah ada Jane, ada Natalie Bulan, ada juga Lutfi, ada Indira, ada Zakia, ada Bima, ada juga Farah, ada HFZ, Hafiz nih kayaknya namanya ya. Dan juga ada Angela, selamat bergabung ya. Silakan untuk rekan-rekan yang lain langsung saja akses kahoot.it. Kemudian game pinnya adalah 6808845. Kita punya total itu kredit OVO atau GoPay senilai Rp500.000. Yeay, untuk 5 orang yang beruntung. Jadi masing-masingnya akan mendapatkan Rp100.000 ya berupa saldo OVO atau GoPay. Jadi silakan langsung saja akses kahoot.it atau bisa juga melalui Kahoot Apps ya di handphone masing-masing. Kemudian masukkan pinnya 6808845. Baik, sudah bertambah lagi ada Yunus, halo. Ada juga Nada, ada Petrus, selamat bergabung. Kita masih menunggu nih ya untuk rekan-rekan. Ada Chris, thank you Chris sudah bergabung Chris. Lanjut silakan teman-teman. Gak perlu ragu, gak perlu malu karena aku yakin ini pertanyaannya mudah sekali ya. Apalagi kalau yang dari tahun lalu nih juga sudah ikutan acara perayaan toko ke-200 ya, tahun ini ikutan lagi. Pasti udah tahu banget nih jawaban-jawaban dari pertanyaan yang mau aku share nanti melalui Kahoot Games ini. Oke, silakan bisa melalui Kahoot Apps atau kahoot.it di browser ya. Game pinnya adalah 6808845. Oke, hadiahnya total saldo OVO atau GoPay senilai Rp500.000 dan kita akan mencari 5 orang pemenang nih. 5 teratas dengan skor tertinggi. Selanjutnya ada Eva juga baru bergabung. Halo. Kita masih menunggu sampai berapa ya? Sampai semuanya. Oh 1 menit lagi, kita tunggu 1 menit lagi kesempatannya. Ada Bani, hai Bani. Semoga koneksinya aman ya rekan-rekan dimanapun berada. Dan kita masih menunggu kurang lebih 1 menit lagi untuk semuanya bisa ikutan main Kahoot Games ini. Berhadiah saldo OVO atau GoPay senilai Rp500.000 totalnya. Sekali lagi bisa melalui browser kahoot.it atau melalui Kahoot Apps ya di handphone masing-masing. Game pinnya adalah 6808845. Oke. Ada Aniza. Hai Aniza, thank you sudah bergabung. Buat yang sudah bergabung jangan lupa juga ya untuk mengisi daftar hadir. Nah, kami sudah memberikan linknya ada di kolom chat. Jangan lupa diisi daftar hadirnya supaya memudahkan kami nanti untuk melis nih siapa aja rekan-rekan media yang hadir. Dan untuk pemberian hadiah nanti jika menang juga akan lebih mudah untuk yang sudah mengisi daftar hadir. Dan tentunya ada kejutan-kejutan lainnya ya, informasi-informasi penting yang bisa rekan-rekan dapatkan kalau sudah mengisi daftar hadir. Oke, kita langsung mulai. Ini dia Kahoot Games. Kita menuju ke pertanyaan pertama. Tiga, dua, satu. Mulai. Di manakah lokasi toko Mr. DIY yang ke-300 Indonesia? Apakah di Jakarta, Jayapura, Semarang, atau Medan? Wow, gampang sekali.
Ini bisa didengar tadi ya bagaimana aku menyambut para staf yang ada di Medan. Nah, itu adalah pakai bahasa Medan tuh ya. Jakarta, Jayapura, Medan atau Semarang? Jawabannya adalah, nah itu dia bocorannya sudah aku berikan ya untuk memudahkan. Namanya soal pertama harus dimudahkan dong. Selamat untuk Hafiz, untuk Nada, untuk Indira, untuk Yunus, Natali Bulan. Ini adalah skor sementara ya. Jadi jangan senang dulu nih, harus tetap berusaha sampai 4 pertanyaan berikutnya ya. Jangan lengah dulu. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Apa nama ruko yang menjadi tempat dibukanya toko Mr. DIY yang ke-300? Apakah Ruko Ahana Setion, ataukah Ruko Ahmad Yani, ataukah Ruko MT Haryono, atau Ruko Imam Bonjol? Silakan dipilih. Waktunya masih 7 detik lagi, tapi siapa cepat dan menjawab dengan tepat itulah yang berada di skor teratas ya. Jawabannya adalah Ruko Ahana Sution dan sebagian besar menjawab benar. Kita lihat siapakah 5 tertinggi. Selamat untuk Nada, untuk HFZ, untuk Farah, untuk Indira dan Bani. Ini adalah skor sementara lagi-lagi ya. Kita menuju ke pertanyaan ketiga. Jangan lengah untuk yang sudah 5 teratas tadi. Apa nama campaign yang dihadirkan oleh Mr. DIY pada perayaan toko ke-300 ini? Apakah lebih dekat harga murah? Atau lebih dekat serba ada? Atau lokasi dekat segala ada? Atau lokasi dekat semua ada? Silakan dipilih. Lebih dekat harga murah, lebih dekat serba ada, lokasi dekat segala ada, atau lokasi dekat semua ada? Jawabannya adalah itu dia, lebih dekat serba ada. Wah, hanya 5 nih yang jawabnya benar. Kita lihat siapakah yang benar-benar menyimak. Selamat untuk Indira, untuk Jane, untuk Angela, untuk Nada, dan juga HFZ. Yeay. Buat yang belum muncul namanya di 5 teratas, masih ada kesempatan ya. Kita ada 2 pertanyaan lagi nih. Kita menuju ke pertanyaan berikut. Ini dia pertanyaan keempat, kategori produk apa yang tidak terdapat di Mr. DIY? Yang tidak terdapat, apakah alat rumah tangga, mainan anak, aksesoris mobil, atau semua serba ada? Wah, yang mana ya? Ayo dipilih. Apakah alat rumah tangga, mainan anak, aksesoris mobil, atau semua serba ada? Ya semua serba ada dong. Sesuai dengan tadi ya semangat baru kita, lebih dekat serba ada. Yeay, sebagian besar menjawab benar. Skor sementara selamat untuk Indira, Jane, Nada, Angela, dan HFZ. Jangan berbangga dulu karena masih ada 1 pertanyaan lagi. Jadi harus benar-benar menyimak pertanyaan yang terakhir ini ya. Ini dia pertanyaan kelima. Sebutkan slogan dari Mr. DIY. Always low prices, always be there, always for you, always happy. Yang manakah? Ini dari tadi sudah disebutkan ya. Semoga juga benar-benar mengingat nih apa yang tadi sudah disampaikan. Always low prices, always be there, always for you, or always happy. Jawabannya itu dia, always low prices. Jadi hemat selalu kalau berbelanja di Mr. DIY. Yeay. Kita lihat siapa kelima pemenang yang mendapatkan hadiah. Selamat untuk jeng 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 Nada. Yeay. Kemudian berikutnya ada Jane. Berikutnya ada Indira. Congratulations. Yeay. Berikutnya ada HFZ dan Angela juga mendapatkan hadiah ya. Selamat teman-teman mendapatkan hadiah yaitu sebesar saldo OVO atau GoPay masing-masingnya Rp100.000. Yeay. Dan untuk yang belum beruntung di sesi ini tenang karena kita masih memiliki kesempatan lain ya untuk bisa mendapatkan hadiah yang tidak kalah menarik tentunya. Oke, selamat sekali lagi. Congratulations. Baik, tidak lupa saya juga mau mengingatkan ya untuk teman-teman yang belum mengisi daftar hadir. Nah, isi dong daftar hadir dari sekarang ya. Karena nanti akan ada kejutan-kejutan lainnya dan juga informasi penting yang disampaikan untuk teman-teman yang sudah mengisi daftar hadir.
Oke, selanjutnya kita akan menuju ke sesi talk show. Harap bersiap-siap. sudah mau nih untuk masih tetap semangat dong menuju ke sesi berikutnya. Nah, seperti yang sudah dijanjikan tadi, selanjutnya adalah sesi talk show. Dan silakan untuk rekan-rekan media yang mungkin mau bertanya ya lebih dalam lagi seputar Mr. DIY di perayaan toko ke-300 ini, bisa langsung tuliskan saja pertanyaannya di kolom chat dari sekarang ya.
Dan formatnya adalah tuliskan nama, kemudian dari media mana dan pertanyaannya apa. Nanti kita akan jawab di sesi Q&A tentunya. Dan juga jangan lupa mengisi daftar hadir ya, karena sayang banget nih udah hadir, tapi karena belum mengisi daftar hadir, jadi ketinggalan informasi-informasi penting yang mau disampaikan dan juga kejutan-kejutan menarik dari Mr. DIY nih yang sudah disiapkan kejutannya spesial untuk rekan-rekan media. Jadi sekali lagi jangan lupa untuk mengisi daftar hadir dengan mengklik link yang ada di kolom chat. Atau mungkin mau komen-komen gitu seputar perayaan toko ke-300 Mr. DIY, silakan tulis komennya juga di kolom chat ya. Nanti kita akan simak satu persatu dan siapa tahu ada juga masukan-masukan nih untuk rekan-rekan media yang hobi berbelanja di Mr. DIY. Di sini ada yang hobi berbelanja, coba angkat tangan. Nah, kalau aku sih nggak usah ditanya ya. Siapa tahu di sini rekan-rekan media juga seperti aku gitu kan, hobi berbelanja di Mr. DIY. Langsung tulis tuh di kolom komen. Kayak misalnya cerita-cerita gitu kan. Aduh, aku tuh paling seneng kalau ke Mr. DIY karena titik. Nah, silakan tulis aja di kolom chat ya. Dan nanti kita juga akan ada sesi foto bersama. Jadi silakan yang mungkin sekarang sambil mau touch-up dulu, boleh banget ya. Untuk nanti kita bersiap berfoto bersama dengan para narasumber. Oke, kalau begitu nih rekan-rekan langsung saja ya kita masuk ke sesi talk show dan sudah hadir di sini bersama saya. Yang pertama adalah Bapak Andrew Sunjoyo selaku Head of Marketing Mr. DIY Indonesia. Selamat siang Pak Andrew. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Semangat ya Pak ya. Yoi, harus semangat dong. Harus. Selanjutnya, siapa yang tak kenal dia? Brand Ambassador sekaligus konsumen setia Mr. DIY, Indi Bareng. Pengen berdiri tapi ya udah duduk dulu. Pengen berdiri tapi ya udah duduk dulu. Karena duduk berdiri ya. tetap harus ceria. Ya, ingat umur lah. Oh iya benar. Emang ada apa dengan umur? Enggak terus angkatan coba Oh iya iya itu oke, aja oke, oke. kok ya. Aku buat ingat umur, ingat jam pengen buru-buru belanja. Wow. Harus. Belanja Iya, iya, emang bener, bikin bener. happy, Iya, bikin iya, iya. imun sistem meningkat, Bukan lagi, bikin Cici. awet muda. Asli. Apa kabar sih nih Mbak Indi hari ini? Baik dong Mbak Andari. Ih, luar biasa loh ya. Iya, harus baik, harus cerah ceria. Aha. Seperti cerahnya hati kita menyambut kehadiran toko Mr. DIY yang 300. ke-300. Ini luar biasa loh ya, 300 toko. Tahun lalu itu 200. Iya. Tahun ini 300. Nah. Dalam setahun nambah 100. Bayangkan. Itu luar biasa loh beneran. Iya kan, jadi penasaran nih pengen nanya nih ke Pak Andrew ya. Apakah ini merupakan strategi utama gitu dari Mr. DIY untuk dapat semakin dekat dengan konsumen di Indonesia? Karena kan saya pribadi gitu ya, mungkin Tendi juga mengalami Ya. juga sebagai konsumen tiba-tiba buka nih di daerah A gitu misalnya, Iya. kebetulan deket rumah. Kita jadi semakin happy, semakin kayak ngerasa Ceria. kok Semangat. kok ada yang PDKT sih ke kita gitu. Udah lama nih nggak ada yang PDKT. Kayak berasa masih gadis gitu Pak. Ngapain sih kita dideketin tapi kita seneng gitu ya kan ya. Iya, iya. Coba apakah ini memang strategi utama nih dari Mr. DIY untuk semakin dekat dengan konsumen? Iya, bener banget Andari. Jadi kan temanya kita sekarang lebih dekat serba ada. Nah, lebih dekat ini sebenarnya ada dua arti. Arti pertama secara fisik. Jadi makin lama makin deket nih toko-toko kita ke pemukiman penduduk gitu kan. Jadi biar lebih gampang orang, lebih cepat gitu kan. Nah, arti yang kedua dari lebih dekat itu sebenarnya secara lebih ke hati, lebih ke emosional. Nah, kenapa? Karena staff-staff kita ini sudah terlatih untuk treat konsumen-konsumen kita sebagai bagian dari anggota keluarga mereka. Jadi kalau ke toko itu mudah-mudahan nggak berasa ke toko, tapi kayak berasa ke keluarga yang lain Kayak gitu pulang kan. ke rumah ya Pak. Second home ya, second rumah kedua, home. rumah kedua. Iya benar. Jangan rumah pertama ya, rumah kedua. Rumah kedua, karena rumah pertama itu Iya. rumah sendiri. Betul, betul. Pulang Pulang lagi pulang. ya kan. Iya, Bahaya juga. jadi dengan kedekatan tersebut diharapkan kita makin bisa melayani konsumen lebih baik lagi. Iya. Makanya Oke. kita buka terus nih toko. Kebetulan hari ini merayakan yang ke-300. Wow, jadi itu alasannya ya. Boleh tepuk tangan loh rekan-rekan media, nggak perlu ragu ya. Kita bisa merasakan semangatnya loh dari sini. Jadi memang itu pengen lebih dekat sama konsumen dan yang paling penting itu tadi ya layanannya nih dari para staff yang ada di sana. Kalau kita datang itu tuh kayak mereka menyambut keluarga sendiri.
Wow, bahkan mungkin keluarga sendiri aja nggak kayak gitu ya, benar. Kayak disambut Benar. ya. Lebih Malah kalau- dekat dari keluarga Benar-benar. sendiri. Malah kalau di rumah mungkin kalau aku pulang anak-anak mungkin ini gimana intermezzo ya Pak. Anak-anak mungkin gini, kok udah pulang? Kayaknya kalau mama pergi lebih pagi? seru. Ya, kok pagi bisa Kok juga. pagi? Kok pulang? Kok udah pagi gitu. Wah, ini abis dari mana nih? Mr. DIY dong. Iya pastinya. 24 jam dong Pak bukanya. Siapa tahu? Iya Siapa bisa tahu. jadi ya, bisa jadi. Wah, itu ide bagus dari Tendi nih, emang brilian banget nih ibu yang satu ini ya. Nah, selanjutnya selain tadi layanannya juga oke dari para staff, kemudian juga tokonya ada banyak gitu kan, lebih dekat ke konsumen. Nah, serba ada ini juga satu hal yang bikin kita tuh jadi makin cinta sama Mr. DIY. Kalau boleh tahu, ada berapa banyak sih Pak jumlah barang yang disediakan di Mr. DIY? Banyak banget. Secara angka itu ada 18.000 barang atau SKU gitu. Jadi banyak banget. Item-itemnya gitu. Ya? Item-itemnya 18.000 dan ini nggak cuma satu kategori, 2 kategori, ada 10 kategori di situ. Jadi banyak banget. Langsung ya kategori-kategorinya juga pas untuk seluruh anggota keluarga maupun individu. Iya. Jadi mau itu ayah, ibu, anak-anak, semua tuh udahlah ke satu toko aja. Nah biasanya kan bingung, anaknya mau ke sini, tapi papanya mau ke sini, ibunya mau ke sini. Ini nggak usah, kalau di Mr. DIY semuanya satu toko aja cukup. Iya, Jadi kita nggak usah kemana-mana. terpencar-pencar ya. Jadi dipegangin juga semuanya. Hanya beda lorong ya Pak? Beda lorong aja, betul. Beda Tokonya lorong. satu, Tokonya beda satu, lorong. Betul sekali. Betul, jadi lebih efektif juga tuh kalau kita sekeluarga nih pengen belanja gitu kan, Iya. nggak yang mencar-mencar kan kadang kalau tunggu-tungguan ya, Aduh. apalagi kalau Iya. ibu-ibu Di depan toko. ditungguin, Suami Iya. bisa di depan toko. nah, itu tuh rasanya kayak kita beban ya Tendi ya. Banget, apalagi kalau misalnya ditunggunya di sebelah kita. Masih lama nggak? Aduh, Sambil dicolek-colek. paling kesel deh Pak. Aduh beneran itu curahan hati seorang anak gadis. Masih lama nggak gitu? Kenapa? Aku mau cari bor. Terus sekarang nggak usah. Nggak usah pindah toko maksudnya. Cuma Iya. satu ini. Iya. Jadi nggak usah saling, nggak usah tunggu-tungguan gitu ya, Langsung udah kita dijawab saling aja enjoy. berarti. Itu bor ada di aisle nomor 9 gitu kan. Iya benar. Udah. Mungkin perlu dibantu sama Indebaran saya menunjukkan di mana lorongnya. Bu, Pak, saya bisa bantu. Wow. Jadi side job. Boleh tuh ya jadi program spesial dilayani oleh Indi Pak. Aduh. Asal jangan capek sama saya ya. Nah. Kesana aja Bu. Ini lucu loh. Tapi ini enggak, jadi yang repot aku. Bu, ini saya masukin ke keranjang ya Bu ya. Kok dipaksa? Iya benar. Nah, Iya. selanjutnya Tendi ini kan juga konsumen setia nih dari Mr. DIY. Apa aja nih, pasti ada banyak ya yang bikin Iya. Tendi tuh ngerasa Mr. DIY tuh bener-bener sesuai banget sama kebutuhan Tendi dan menjadikan Tendi tuh adalah konsumen yang setia di sana. Iya, kayaknya kalau ditanya kenapa, pasti banyak alasan kenapa kita punya pilihan hanya satu, yaitu belanja di toko Mr. DIY karena segala sesuatunya sudah ada di sana. Yes. Peralatan rumah tangga, you name it kayak tadi Pak Andrew bilang. Belum lagi tokonya kan sudah tersebar di 300 tempat di Indonesia, 300 wilayah di Indonesia. Jadi bukannya malah kita makin jauh, malah kita makin dekat. Yes. Jadi kalau kita bicara semua keperluan yang kita cari, semuanya ada di Mr. DIY. Kalau kita bicara area atau wilayah, tinggal buka mata, tinggal lirik kiri kanan. Saya kebetulan kan tinggal di selatan Pak. Jadi kalau misalnya pada saat dulu mungkinnya waktu saya belum tahu ada toko keperluan rumah tangga yang serba ada, mungkin cari ini, aduh mesti ke sana, cari ini mau ke sini. Ini sekarang hanya hitungan berapa meter. Toko Mr. DIY terdekat emang bener dekat. Jadi ya itu bukan menjadi sebuah alasan untuk jauh males belum tentu ada, pasti ada. Pasti ada toko Mr. DIY yang terdekat dan pasti ada segala keperluan serba ada di situ gitu loh. Dan kalaupun misalnya bicara soal hemat, namanya ibu-ibu kan ya, selalu mikirnya yang jangan mahal-mahal dong gitu. Ya kalau bicara budget hemat ya semua keperluan yang kita perlukan di Mr. DIY itu is totally hemat. Yes. Dan rasanya tiap hari tuh udah nggak perlu nanya ada diskon nggak, karena rasanya rasa harga diskon gitu setiap hari. Jadi udah nggak perlu nunggu promo aja deh, pusing. Pernah lihat nggak iklannya? Akhir bulan, Iya, akhir bulan. pusing gitu. Aduh nunggu akhir bulan nunggu promo. Di situ nggak perlu nunggu promo. Orang hari-hari udah harga diskon kok. Betul. Istilahnya demikian. Jadi kalau misalnya bicara hemat itu udah pasti. Dan belum lagi kalau kita bicara anggota keluarga di rumah kan personilnya banyak ya. Yes. Ada biang bos, ada mama bos, ada calon bos, 2 bocah-bocah. Semuanya tuh tersedia di masing-masing lorong. Jadi kayaknya bener tadi Pak Andrew bilang, pada saat kita masuk ke toko Mr. DIY itu kita kayak disambut, hai gitu. Nggak usah kaget, tenang. Karena keramah tamahan itu menjadi pakem utama untuk bisa Betul menyambut para konsumen yang akan datang atau datang. Jadi dengan kehangatan yang diberikan,
kita pun akan terasa hangat di sana untuk bisa berbelanja sesuai dengan kebutuhan kita dan menyesuaikan dengan keperluan masing-masing anggota keluarga, personil inti di rumah kita gitu loh Kak Andari. Oke. Saya demikian gitu Jadi, kan, semuanya iya. lengkap, tersedia barang-barang sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau aku butuhnya di setiap lorong, tenang aja. Aku tuh orangnya panikan. Jadi itu Ya, dia maaf. ya, poin-poinnya Indi Barens nih, kenapa dia tuh setia banget belanja di Mr. DIY. Karena Jarak tadi- deket. Jarak dekat, layanannya oke, ramah Hemat. banget. Hemat, itu aku setuju banget. Karena kan kadang nih kita tuh bisanya belanja di hari ini nih. Iya. Tapi begitu datang, aduh hari ini lagi nggak diskon lagi gitu kan. Sedangkan diskonnya mungkin nanti nih pas akhir bulan. Pas akhir bulan saya ada kerjaan, nggak bisa belanja gitu. Nah ini nggak perlu khawatir karena Iya. rasanya kayak diskon terus Iya. setiap saat. ya. Praktis, hemat, efisien, itu kunci anakku Betul, sih. betul. Pak. Oke, Semuanya di praktis, Mr. DIY. hemat, efisien. Ini Iya. aku yakin rekan-rekan juga merasakan ya buat yang hobi berbelanja di Mr. DIY. Nah selanjutnya penasaran juga, kategori apa sih ini yang paling diincer sama konsumennya Mr. DIY Pak Andrew? Nah, kita ngomongin soal kategori paling favorit, paling dicari ya. Ya. Bukan gimana, tapi semuanya. Oh. Nah, Kalau Pak Andrew di mana favoritnya? kalau saya di setiap aisle, karena Oh, oke. nemenin istri saya tadi. Oh iya, iya benar. Sambil Istrinya ikutan bukan Sandy comot-comot. kan? Aku bisa kok bantu. Bisa juga berarti Bisa ya. bantu maksudnya. Iya, Iya, jadi iya. kita itu kenapa bilang semuanya favorit, karena tadi ayah punya lorong aksesoris mobil dan gadget, Iya. ya kan? Anak-anak punya lorong stationery dan toys, ya Yes. kan? Ibu-ibu punya lorong sisanya semuanya. Semuanya ibu-ibu. Jadi Itu kalau keperluan dibilang, kita. iya, kalau dibilang kategori favorit nggak ada, semuanya favorit karena setiap orang punya favorit kategorinya sendiri. Iya, gitu. iya betul betul. Oke, tuh jadi kalau masalah kategori yang paling diincar, ya semuanya dong. Makanya ini untuk rekan-rekan yang mungkin baru sekali 2 kali gitu ya ke Mr. DIY, belum Iya. menelusuri semua lorong, coba dia telusuri. Iya. Pasti rasanya suka semua lorong yang ada di situ Dan ya. semuanya jadi butuh. Ah, Yang tadi nggak butuh bener, nggak Iya, butuh. semuanya total jadi kayaknya aku perlu buat cetakan buat bikin cokolava deh. Kan lagi musim. Iya, iya, Kan? iya, Lagi tiba-tiba. musim. Bener. Terus pengen beli panci anti lengket, ada. Ya kan sekarang mau bikin telur, apa yang viral-viral gitu semuanya ada. Iya, itu iya. dia. Jadi kalau udah mau mulai main TikTok di Mr. DIY semuanya ada. Ih, penting banget tuh ya untuk nambah jumlah likes ya Oh, biasa, kan, bisa, nambah bisa, followers gitu. Caranya gimana? Berkreasilah di Mr. DIY ya. Iya, betul. Itu bisa meningkatkan kreativitas. Penting loh untuk meningkatkan imun sistem kita juga nih kalau hasil Happy karya ya, kita tuh happy. makin keren, Happy, benar. makin happy juga. Nah, selanjutnya pengen tahu juga. Tadi kan yang diunggulkan dari Mr. DIY itu adalah keramahan dari staffnya. Selanjutnya apa nih yang rencananya Mr. DIY untuk meningkatkan layanan terbaik bagi konsumen? Silakan. Nah, layanan terbaik kita itu sudah pasti tadi selain dari pelatihan untuk para karyawan, juga kita itu sebenarnya ada promo nih. Kita jadi ada promo besar-besaran nih. Sebentar kan 300. Aku harus menghadap Pak Andrew. 300. Yes. Nah, Ini penting biar hikmat disimak dengar nih, promo. disimak nih. Gimana gimana? Soalnya baru mau mulai banget Oh, nih, oke, ya kan. oke. Nah, jadi untuk merayakan 300 toko kita akan ada 3 hal. Ya kan? Hal pertama adalah hemat sampai dengan 50%. Bayangin ya, harga sudah hemat, Iya, tambah masih hemat lebih hemat lagi, 50%, ya kan? Iya. Ini mulainya nanti, bukan nanti, 2 hari lagi, tanggal 29 di Oktober. bulan ini juga, Catat, Pak Endro? catat. Di bulan ini juga. Oh, 29 Oktober, 2 hari lagi. 2 hari lagi buka. Sampai tanggal 15 November. Wah, oke. Di seluruh toko seluruh Indonesia. Ya, itu satu. Kedua adalah kita kasih hadiah. Kita yang merayakan tapi kita kasih hadiah konsumen. Baru emangnya. Belanja dulu tapi Oh, iya, 120.000 Oke. 120.000 minimal. Oke. Dapat langsung hadiah langsung dari Mr. DIY. Oke. Ya kan? Harga hemat, diskon sampai dengan 50%, dapat hadiah lagi. Nah, yang ketiga nih, yang paling aku tunggu-tunggu, kayaknya aku juga pengen nih soalnya ya. Bapak nggak usah dong, Bapak nggak usah. iPhone 13 Pro Max udah pada punya belum? Kan Saya aku juga dapat dari belum, Mr. saya juga DIY belum. nanti. Nah, Feeling bagi pede yang banget nih benar, kayaknya. bagi yang punya kita bilangnya tech savvy lah ya sekarang ya, Oke. itu bisa merekam video kalian. Syarat dan ketentuan ada di website dan ada di sosial media kita. Oh, oke. Iya, iya. Nanti dapat kesempatan untuk 3 iPhone
13 Pro Max 128 GB. Aduh parah, ini parah. Nggak berhenti di situ, nggak berhenti di situ. Nah, masih ada lagi. Listnya masih banyak kayak tadi kan, listnya masih banyak. Iya. Ada voucher 50 juta rupiah untuk 100 pemenang. Jadi Pegangan. masing-masing Pegangan. 100.000. Iya. 50 juta berupa voucher akan dibagikan. Betul. Jadi Makanya yang- cepetan nih, bulan-bulan akhir Oktober ini, udah gajian kan? Udah gajian? Aku sih berharap lebih cepat. Lebih cepat. Langsung cus ke Mr. DIY. Oke, iya. Wow. Berarti yang ulang tahun malah yang Kita yang bagi-bagi hadiah. Wih, Ih, keren canggih banget. Gimana Seru udah deh. dicatat belum tadi tuh promo-promonya ya? Ada diskon 50% starting tanggal 29 Oktober sampai 15 November. Ada iPhone. Ada juga tambahan hadiah ya untuk pembelanjaan minimum 120.000. 120.000. Ah, kalau Tendi sih 120.000 kali 100 dia kalau belanja ya. Alias Ibu nuduh tapi itu tepat loh. Iya bener. berikutnya juga ada kompetisi tadi tuh iPhone 13 Pro Max 128 Iya. GB, keren banget. Dan Nggak perlu juga ngantri kan? nggak perlu ngantri, Nggak iya. perlu kemah-kemahan di Ini depan di toko. seluruh Mr. DIY ya Pak? Iya. wow. Nah, dan juga tadi ada voucher senilai total 50 juta untuk 100. Keren banget Keren, Candy. keren. Ini jujur bikin aku makin happy. Itu bisa dilihat di layar ya. Ada kontes video Oh, iya. hashtag lebih dekat serba ada. Hadiah utamanya ya. Itu iPhone 13 Pro Max dan juga hadiah 50 juta voucher belanja bisa DIY untuk 100 pemenang. Jadi siap-siapin mental dari sekarang ya. Kadang tuh sebelum kita menang, kita harus menyiapkan diri kita bahwa kita tuh adalah pemenang Mental gitu. Iya, pemenang betul. ya, mental Iya, pemenang. Mental mental juara, pemenang. mental juara. attract kemenangan itu sendiri. Jadi Betul. rekan-rekan media, ayo semangat. Udah pada punya belum nih iPhone 13? Mau diambil sama Anda atau sama kita-kita? Tiga pas, satu, dua, Lepas tiga, iya kan? Iya nih. Iya bener. Saingannya ini loh. Jadi Bye-bye mata kita tajam nih buat ngambil yang ada. harus rajin ya untuk cek tuh sosial medianya Mr. DIY. Oke, selanjutnya nih pengen tahu, aku yakin di sini banyak rekan media yang kalau udah belanja dengan harga-harga yang ada di Mr. DIY yang always low prices, itu kan kadang wow. Pengen semua diborong, dibawa pulang gitu ya. Makanya butuh di sini Indi Barens untuk memberikan tips supaya belanjanya tuh kayak Tendi. Dengar-dengar Tendi tuh kalau belanja praktis, hemat, efisien. Aduh. Gimana caranya Tendi? Jadi ya kalau dulu ya aku tuh kalap. Sekarang tetap. Tapi sekarang tetapnya tuh udah pakai filter. Jadi nggak cuma aplikasi aja yang pakai filter, Pak. Filter dalam arti kata udah mesti punya pagar, ada jaga-jaga, disaring-saring mana yang penting. Kalap boleh kalap, tapi kan kita lihat situasi. Tapi yang paling pasti supaya tidak kalapnya kemana-mana, supaya kalapnya tidak melalap kemana-mana. Nomor satu sebelum belanja tuh catet. Catet, Pak. Yakin kan pada saat mau mencatat ini nggak ke distract ya, lagi nulis apa, toto inget apa, oh ini perlu. Jadi utama tuh kita catat dulu. Pasti kebutuhan yang paling banyak kan tentu saja saya. Tetap ibu Iya, ya paling banyak. itu ya. yang paling pertama, MOM alias mom ya. Berarti itu aku ya udah jelasnya tulis keperluannya apa, mau beli panci kek atau beli alat kukus kek atau tempat es batu kek atau capitan yang zaman sekarang yang bisa di-style gitu atau apa. Tulis yang penting dan memang lagi perlu banget. Dari situ nanti bisa dari mom, terus biang bos, terus anak-anak, apa-apa aja yang diperluin. Nah di bawahnya kan pasti ada aku lagi tuh. Tetap buntutnya dia Kenapa juga perlu ya. banget dicatat supaya kita tuh pas sampai ke lokasi, ke tempat tujuan, kita tahu mana yang perlu kita ambil duluan. Yes. Itu dulu Oke. udah masukin troli, jebret, udah selesai. Kalau memang masih banyak waktu, ya udah cari lagi buat ngegerin mata. Misalnya gitu. Terus udah gitu kita nomor kedua, kita harus cari tempat belanja atau toko yang memang nggak jauh dari lokasi tempat tinggal kita supaya kita tuh nggak perlu repot kemana-mana dan cari toko yang memang yang kita perlukan itu semuanya ada. Oke. Jadi nggak, oh beli ini di sini, beli sutil di toko yang sebelah sana, belum parkirnya ribet. Oh ini beli di sana, aduh akhirnya waktunya habis, sebentar kita baru belanja 2 item. Ya, jadi selain kita nyatet, terus pastikan toko yang kita tuju itu toko yang dekat dengan tempat tinggal kita dan juga serba ada dan juga harga. Ya, emosi karena belanja, emosi juga pada saat mau bayar. Jangan sampai saudara-saudara sekalian. Jadi yang paling penting adalah kita cari tempat untuk berbelanja di toko yang harganya terjangkau. Nah dari situlah, dari kesemuanya yang sudah
aku perlukan dan penting itu pilihanku cuma satu, yaitu Mr. DIY. Karena kita pengen belanja itu hati kita senang, bukan jadi nggak tenang, gitu. Gitu Kak. Betul dong, hati senang bukan jadi nggak tenang. Itu Yes. keren banget loh. Itu kayak tagline tahun Itu buat tahun depan ya Quote Pak, langsung. buat tahun depan. Belanja senang, jangan sampai hati tak tenang. Langsung rhyme. Ayo kita putuskan buat tahun depan. bungkus Sandy Iya. Nah, untuk rekan-rekan di sini semoga tadi tips-tipsnya itu bermanfaat ya. Jadi sebelum masuk ke toko Mr. DIY itu udah dicatatannya dulu. Jadi supaya yang emang penting-penting itu biar dimasukin ke keranjang dulu deh ya kan. Dibeli Jaga mata dulu, jaga mata. Iya, biar fokus. Nanti kalau udah masih ada waktu tiba-tiba ada banyak banget nih kayaknya yang penting. Baru masukin gitu. Yang penting yang di list Intinya udah masuk. betul. Dan pasti diharapkan sih ya semuanya nih kalau udah berbelanja di Mr. DIY semua yang sudah di list itu checklist semua. Karena semuanya ada di situ. Namanya juga kan lebih dekat serba ada ya. Jadi nggak perlu khawatir segala kebutuhan kamu lengkap ya di Mr. DIY. Oke, selanjutnya kalau masih ada yang mau ditanya ini ya, silakan tulis di kolom komen dong ya. Tulis nama kamu, nama medianya, dan juga pertanyaannya apa. Karena kita akan segera masuk ke sesi Q&A. Jawab yang itu. Gua lompat. Yeay, kita sudah masuk ke sesi Q&A. Dan tadi ya Pak Andrew sudah menjelaskan nih tentang hadiah-hadiah menarik yang bisa kamu dapatkan. Dari mulai iPhone 13 Pro Max 128 GB ya kan. Udah gitu ada juga total 50 juta berupa voucher. Yang tentunya bikin kamu makin pengen ngulik-ngulik kan. Pengen bertanya lebih dalam kan ya tentang perayaan toko ke-300 Mr. DIY ini. Celebrationnya tuh apa aja sih? Atau mungkin gimana nih rencana ke depan? Tulis pertanyaan di kolom komen. Sebutin nama, terus kamu dari media mana, dan juga pertanyaannya apa. Dan sekarang sudah lebih ramai nih, yeay! Di sebelah aku sudah dihadiri Pak Cyril Nur Hadi ya, Presiden Director Mr. DIY Indonesia. Halo Pak Cyril, halo kembali. Halo Ani. Yes, selanjutnya ada juga Pak Sani Hartono selaku Chief Operating Officer Mr. DIY Indonesia. Pak Sani. Apa kabar? Jumpa kembali di Ya. sesi ini. Dan juga ada Pak Andrew dan juga Mbak Indi masih hadir di sini ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan media. Nah, selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan pertama. Ditujukan untuk Pak Cyril pertanyaannya nih Pak. Oke. Langsung Siap. Sambut datang langsung dikasih pertanyaan. Betul. Sampai akhir tahun berapa total store yang akan dimiliki? Rencana akan membuka gerai di mana lagi? Dan target kinerja sampai akhir tahun ini? Wow. Waduh. Pertanyaannya Diborong cukup nih. tajam dan mendetail. Sampai akhir tahun Sampai berapa tahun. total store yang akan dimiliki? Kan Oke. sekarang karena masih Oktober nih ya. Iya. Nah, sampai Desember nih berapa total rencana nambah laginya Waduh. gitu. Terus akan buka di mana aja nih dan target kinerja sampai akhir tahun. Ini udah kayak Luar biasa. Ini pertanyaannya bisa hebat bener nih. ini udah kayak presiden direktur. Silakan Pak Cyril. Jadi gini, pertanyaan ada berapa toko ya di akhir tahun? Sepertinya memang begini, konsepnya dulu aja kita coba jawab ya. Pertama adalah Mr. DIY itu kan mulai 2017 ya. Dan pada saat sekarang sudah 4 tahun 300 toko. Nah, kenapa 300 toko? Karena memang kita melihat customer ini perlu didekati, gitu kan? Tahun lalu sama Andi juga kan, kita 26 November itu 200 toko. Tahun lalu 200 toko. 2 tahun yang lalu 100 toko. Jadi kalau akhir tahun ini ya jawabannya saya nggak bisa pastikan berapa. Oke. Tapi mudah-mudahan kalau setahun 100, mudah-mudahan tahun depan bisa 100. Tiap tahun nambah 100. Ya udah kalau gitu kita nggak usah bubar sampai tahun depan. Jadi stabil terus. Iya, timnya begini aja. Iya, timnya gini Ya, aja. Nanti kita keliling kota, Keliling ya kan? kota. Sampai ke Papua, sampai ke Medan ya kan Tendi. Iya. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir jadi kita bisa
Pelesir. Pelesir keliling 300 toko Mr. Asik, DIY, iya, seru iya. banget. Oke, selanjutnya nih, makasih ya Pak Cyril ya untuk Makasih, jawabannya makasih. tadi. Semoga bisa terjawab dengan baik ya kepada rekan yang tadi bertanya. Berikutnya, kinerja perusahaan selama pandemi ini bagaimana? Mengingat adanya PPKM di sejumlah wilayah. Pak Sani, silakan untuk menjawabnya. Bagi-bagi. Kita Oke. kinerja terus nih pertanyaannya ya. Berat nih, berat. Pertanyaannya memang luar biasa Kayak ya. minta pertanggungjawaban aku. Tapi senang sekali saya ada pertanyaan seperti ini Iya, karena iya. sungguh antusias ya Yes, untuk betul. mengetahui toko yang sudah 300 ini bagaimana nanti ke depannya. Iya. Pasti akan lebih hebat lagi gitu. Memang selama pandemik ini ada PPKM ini tidak bisa dipungkirin ya. Kondisi kan mengikuti peraturan pemerintah ya. Iya. Jadi pertama-tama untuk toko-toko yang di mall kan harus tutup ya waktu itu ya. Jadi cukup mempengaruhi ke kita juga sih Oke. gitu. Cuman kita selalu mau tetap menjadi produktif walaupun tokonya ditutup, kita mau tetap produktif. Kita masih ada yang masih bisa buka, kita rapi-rapi toko gitu-gitu. Jadi kita tidak menyia-nyiakan waktu lah gitu ya waktu itu gitu. Dan kita melakukan digital training gitu buat tim kita di lapangan. Oke. Sehingga waktu toko tutup mereka masih bisa menambah ilmu, menambah skill Oke. dan motivasi dari kita semua. Jadi tetap gitu. ada pelatihan meskipun di situasi seperti kemarin-kemarin ini ya Pak? Iya, secara Zoom ya, secara Secara digital Zoom, gitu kan iya, tetap iya. harus prokes soalnya kita nggak boleh ketemu kan Iya, ya. iya. Jadi kita jarak jauh gitu. Tapi itu sangat membantu kami sih untuk persiapan yang sekarang ini PPKM ini kan udah mulai level 2 nih sekarang. Iya, ada Dan level dua banyak sekarang ya. banyak yang sudah level 2 di kota-kota kan. Jadi kita lebih siap nih menerima menyambut pelanggan kita yang kembali datang ke toko-toko kita di mall atau ke toko-toko kita yang di freestanding gitu. Yeay, senang Jadi sekali itulah gambarannya mendengarnya. kurang lebih. Iya, terima kasih Mas Sani untuk Sama-sama. penjelasannya ya. Iya. Jadi di saat tutup tokonya tetap ada pelatihan nih untuk tenaga kerjanya Iya. bisa DIY gitu ya, untuk para staff, sehingga ketika sekarang nih PPKM level 2 udah mulai kembali buka, mereka udah siap Yes. nih, lebih semangat lagi Iya. untuk menyambut para konsumen yang hadir di Mr. DIY. Apalagi kalau konsumennya kayak Tendi gini. Jadi banyak banget maunya tuh kan. Iya betul. Kebutuhan Banyak mau pelayanannya. tapi memang semuanya serba ada, jadi semuanya pas. Klop. Betul. Tinggal butuh Sesuai ya, sesuai, sesuai Pak. dengan Iya, tema betul. kita. tinggal butuh dianterin aja. Ini kesini loh Bu, yang ini kesini Bu. Gitu Bukan ya. cuma diantarin kalau ibu itu yang datang, dibawain basketnya. Oh iya, Kalau basketnya cuma satu nggak cukup. Repot, kereta dorong. Iya, kereta dorongnya di bawah Kadang aku Bu. yang dalam kereta dorong. Keliling gitu, karena bikin betah. Iya, Ibu kayak udah 5 jam Bu. Bu kesini nggak Bu biar nggak pegel gitu ya. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya nih. Apa pertimbangan terus membuka toko fisik di tengah tren pertumbuhan e-commerce? Wow, Pak Cyril. Wow, oke, Silakan. baik. E-commerce ini memang tren ya. Kalau kita lihat ada ekonomi baru, new ekonomi baru, digital itu tren ke sana. Jadi kita juga mengamati hal itu ya. Jadi terus juga diperhatikan. Nah, paralel dengan itu kita juga tetap membuka toko fisik karena ibu-ibu ini kan makanya jalan-jalan, anak-anak dibawa supaya megang, bisa lihat barang, bisa melihat seperti apa ukurannya, dan itu yang juga kita rasakan penting. Maka toko fisik juga akan kita lihat diperlukan semakin dekat dengan konsumen ke lokasi-lokasi yang dekat dengan mereka, apa di perumahan, di perkantoran. Nah, nanti mungkin bisa dijelaskan lagi oleh Pak Sani ya, kalau ada hal-hal yang lebih rinci. Nah, tetapi konsepnya adalah digital tentu kita lihat. Tapi juga tidak cukup. Karena kalau kita lihat DIY 300 toko di Indonesia. Dari Sabang sampai Papua gitu ya. Dan di situ tentu juga harus perhatikan perkembangan yang toko fisik. Oke. Nah, toko fisik ini nggak hanya di mall. Tadi kan kalau pandemi ada keterbatasan juga Iya. di mall. Jadi kita buka juga di toko-toko yang sifatnya ruko, rumah toko, Iya. gitu. Dan di situ yang kita lihat lebih baik juga ada kesempatan dekat lagi dengan konsumen. Dekat dengan konsumen, always low price, kita happy. Konsumen lebih happy lagi.
Saya Gitu, suka Jo. tuh dengan kata-kata always low price, saya suka banget. Tahu kenapa gitu, kayaknya bawa jadi happy aja dengerin. Berbunga-bunga gitu Iya, ya dapet iya. kata-kata dengar kata-kata always low prices. Tapi bener banget sih kalau tadi sendiri nih aku yakin ini tipe-tipe yang suka belanja langsung ke toko fisik ya kan. Aduh, kenapa sih kamu tuduhannya tepat? Kenapa sih Kak Andari? Tapi itu betul banget. Mau dibilang istilahnya orang lama atau gimana, tapi buat saya Orang kalau lama. pergi ke toko atau kita Ah, belanja di toko terus betul. nggak pegang, nggak lihat, kayaknya tuh kurang afdol. Meskipun ada di foto, mungkin seolah-olah saya merasa bahwa ini serupa dengan yang kita inginkan. Tapi kalau kita nggak lihat langsung, namanya juga ibu-ibu yang kadang, oh ini kok nggak ini ya, ini ada aja gitu. Oke, gitu. Ada aja. Padahal sebetulnya mau beli pan buat goreng-goreng atau apa, kalau kita nggak lihat kayak apa sih belakangnya, kayak apa sih, kurang puas gitu rasanya. Satu lagi ada kejutan-kejutan lain kalau belanja ke toko, biasanya kan cuma mau belanja sesuatu nih. Iya. Tapi ibu-ibu kan udah tahu tuh kalau udah lewat noleh, oh ini rasanya butuh juga. Ini udah butuh. Ada-ada aja idenya gitu. Itu yang kenikmatan yang seperti itu Iya, mungkin nggak bisa betul didapat di banget. digital itu. Iya. Betul, dan ini bener-bener real time gitu. Jadi pas kita datang, kita belanja, kita dapetin barangnya, udah. Kadang kalau kita pesen gitu kan, Nunggu terus datangnya dulu, nggak tahu berapa nggak lama. sesuai. Iya. itu Kadang pas next lagi time, meeting, iya. tiba-tiba Betul. paket, waduh. Buyar tuh kalau kayak gitu kan, aduh. Aduh, jadi nggak konsen meetingnya gitu ya. Iya. Oke, jadi ini solusinya tadi ya Pak Sril ya, supaya lebih mendekatkan lagi ke konsumen. Jadi dibuka lebih banyak lagi toko dan juga sekarang fokus juga ke toko-toko yang ada di ruko gitu Pak Betul, ya, betul. supaya lebih sesuai dengan keadaan yang seperti sekarang ini dan lebih mudah juga dijangkau. Jadi setahun itu 100 toko buka itu luar biasa banget ya, mendekatkan ke konsumen. Jadi tetap bisa datang ke tokonya langsung dengan lebih efektif lagi waktu Iya. yang digunakan. Efisien ya, efisien Betul, waktu. Iya, efisien betul. waktu. Terima kasih Pak Cyril untuk jawabannya. Terima kasih, terima Ki- kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, apa saja pertimbangan penentuan lokasi atau mall untuk membuka toko Mr. DIY? Ini pertanyaannya tajam-tajam Iya, semua iya. ya. Pertanyaan bisnis semua Betul, ini. betul. Pertanyaan dari kayaknya nih. Tanya tuh tolong tanyain dong. Pak Sani, Ya. silakan untuk menjawabnya. Oke, thank you, Penentuan thank you. lokasi, pertimbangannya nih. Ya, once again it's a very good question ya, pertanyaan yang baik sekali. Senang sekali saya menjawab pertanyaan ini. Seperti yang kita sampaikan, lebih dekat serba ada. Jadi kita ini kepingin lebih dekat lagi ke para pelanggan kita gitu. Untuk itu kita mendekatkan diri, membuka tokonya ke lokasi-lokasi mereka. Saya cuma ngasih satu contoh, misalnya kita buka di Pamekasan nih, ya, di Jawa Timur itu ya. Banyak orang di Pamekasan itu yang tadinya belanjanya di Mr. DIY yang di Surabaya gitu. Jadi waktu kita buka di sana, wah mereka sangat-sangat happy gitu. Karena tadinya ke Surabaya mungkin nggak bisa setiap hari atau mungkin nggak seminggu sekali karena perjalanan mungkin 2 atau 3 jam. Tapi dengan kita buka di daerah sana, wah mereka sangat-sangat happy sekali. Dan bisa ngajak bukan cuman dia sendiri ibu-ibu yang belanja, tapi anaknya bisa diajak, suaminya bisa diajak. Jadi satu keluarga bisa datang gitu. Di Pulau Madura loh itu, Iya. Pamekasan. Beda pulau sama Jawa loh. Iya. Ya ini bener-bener ya jangkauannya itu tuh di kota-kota yang bahkan kadang saya baru denger nih ketika Iya. Mr. DIY bukan di situ. Oh Iya. ada ya kota ini ternyata gitu ya. Iya, Wah keren banyak, banget. Jadi banyak. pengetahuan kita bertambah gitu kan dan sampai menjangkaunya tuh daerah-daerah yang tadi mungkin orang sulit untuk berbelanja menjangkau Mr. DIY sampai butuh perjalanan 3 jam ya Iya. kalau Iya. sampai ke kota Surabaya ya. Iya. Sekarang sudah ada di Pamekasan. Wah, Iya. keren banget. Jadi itu tadi tujuannya untuk mendekatkan diri kita dengan para pelanggan kita. Karena kita ingin membahagiakan pelanggan kita. Iya. Makanya kita yang menyampiri mereka. Oke, Gitu. jadi Ya. dihampiri nih. Jadi buat yang udah lama nggak ngerasa ada yang ngintin, ya, nggak ngerasa ada yang PDKT nih. Kalau udah Kasih chatnya kan dari yang kita buka. Apalagi Pengen staffnya datengin ramah-ramah gitu. kan tadi kan. Staffnya ramah-ramah, jadi waduh. Iya. Jadi yang ngedeketin kita nih staff yang ramah-ramah, udah gitu barang-barang yang memenuhi kebutuhan kita sehari-hari gitu kan, kebutuhan rumah tangga serba ada, Iya. dan juga tadi always low prices itu yang paling penting ya. Tadi kalau dengar ceritanya Ibu Rina tadi yang di Medan, di Medan sampai ya. membayangkan satu saat gimana keluar rumah langsung Mr. DIY. Saking senangnya tadi kan Ibu itu. Sama suaranya tuh nggak bisa dibohongin kalau emang happy-nya tuh happy banget.
Very excited gitu ya Pak ya Iya. untuk ada di situasi seperti sekarang terus ketemu Mr. DIY. Iya. Suara kebahagiaan ya Bu. Iya betul. Apalagi all slow price itu loh. Iya iya betul. Nah kalau udah happy kayak gini kan imun sistem jadi lebih Iya, baik jadi lagi. senang. Iya. Betul, itu yang paling penting ya. Iya. Berikutnya nih ada pertanyaan lagi. Adakah tips berbelanja dengan praktis dalam rangka memilih barang-barang yang berkualitas di tengah ribuan barang yang tersedia, terutama di masa pandemi yang mengharuskan kita untuk meminimalisasi mobilitas. Nah ini mungkin bisa dijawab oleh Pak Andrew dan juga Mbak Indi. Pak Andrew terlebih dahulu nih Pak, tadi kan Boleh, dikatatkan ada 18.000 18.000. SKU ya Waduh. Pak ya. Yang pengalaman, yang pengalaman. Sampai dimasukin ke kereta patrolinya. Iya, iya benar. Gimana Pak caranya Pak supaya Iya. lebih praktis lagi berbelanja? Tadi sebenarnya sudah disebutkan oleh Teh Indi, harus punya list dulu pertama kan. Pergi harus punya list kira-kira apa. Nah, terus penempatan toko kita itu juga sudah diatur sedemikian rupa supaya lorong-lorong tadi. Jadi satu lorong yaitu tentang stationery semua, satu lorong tentang aksesoris car semua gitu. Jadi ketika kita udah menghampiri lorong itu udah pasti tahu, udah nggak usah muter kemana-mana. Oh lap mobil di sini, oh polesan mobil di sini, sampo mobil di sini. Checklist udah selesai kayak gitu. Jadi emang udah diatur sedemikian rupa supaya mobilitas orangnya juga nggak terlalu banyak gitu. Cuman masalah tadi ketika kita lagi lewat ke aisle tertentu terus nengok begini, saya serahkan ke Teh Indi. Terus terang Pak, itu kan yang menjadi pertimbangan saya bagaimana dengan menghadapi diri sendiri. Karena gini, entah perempuan atau laki-laki, tapi mungkin biasanya ini bukan nuduh juga ya Kak. Kalau belanja tuh perempuan kan mungkin suka lebih repot gitu ya. Sampai kadang kalau mau belanja suami saya suka nanya gini, berapa lama? Terus tadi bukan belanja apa kamu, tapi berapa lama gitu. Berapa lama lagi? Dia berapa lama? Jadi yang paling penting itu memang nomor satu adalah fokus. Fokus dulu mau belanja apa, mau yang dibeli tuh apa gitu. Karena istilahnya cuma mau beli pencil case aja kan udah macam-macam ya. Kita pengen ini pengen itu ya. Mau beli tempat pensil yang lebih simple atau yang lebih repot itu kan juga membuat kita mesti timbang-timbang pilih-pilih. Jadi nomor satu fokus untuk bisa mau belanja apa. Terus datangi lorong tempat yang memang kita mau belanja. Jadi kita beresin dulu tuh yang inti-intinya. Nah fokusnya pada saat milih juga udah tahu nih, mau milih tempat pensil yang warna hitam, ya udah carinya yang hitam. Jangan jadi hitam, kayaknya yang pink lucu juga ya. Ini orang Mr. DIY kan Gangguannya kuning, banyak kuning aja tuh, deh gitu. Jadi Gangguannya memang kata banyak. fokus itu untuk berat tapi harus supaya satu nggak buang waktu sama kita juga jadi nggak ribet sendiri. Ini juga buat diri saya kok saya ngomongnya. Karena aja ini juga Menasehati diri Iya sendiri benar, ya. menasehati diri sendiri. Oke. Sama yang paling utama itu adalah cari jangkauan toko yang terdekat dengan tempat tinggal kita supaya apa? Efisiensinya banyak, waktu, ya kan, tenaga Iya, gitu. iya. Karena kan kalau kita cari tempat yang lebih jauh belum tentu juga ada. Yes. Dan cari toko yang memang semuanya serba ada. Yaitu ya kalau saya sih udah nggak punya pilihan lain itu Mr. DIY. Jadi nggak perlu banyak pilihan untuk kemana-mana lagi. Iya, iya, Nanti iya. belum lagi kalau kita mau cari ke tempat toko lain, ada restoran kita hampir dulu deh ke, jadi ribet-ribet lagi. Cari tempat yang tempat belanja yang memang dekat dengan tempat tinggal kita, yang lengkap. Situlah kita belanja. Dan aku yakin juga ya. Cerita Teh Indi ini benar-benar real gitu ya. Kebetulan minggu lalu saya kan ke daerah Jawa Tengah nih. Kita Gimana ketemu tuh, Pak? tim, kita visit ke toko, kita juga ketemu customer. Ada bapak-bapak ini di Salatiga kalau nggak salah ya. Oke. Dia bilang sama saya senang belanja di sini. Kenapa Pak? Bapak senang belanja di sini. Lengkap Pak. Saya kalau ke sini saya ajak istri saya, ajak anak saya, udah lengkap Pak ke satu lokasi. Sayanya juga kebagian Pak. Bapaknya dapat aksesoris mobil, dan macam-macam yang lain. Lagi ya ajak ke ibu, bapak yang mau belanja. Iya dong, gitu Pak. Emang ibu-ibu doang, bapaknya kadang-kadang. Ibu yang bayar. Ya, kebalik ya sekarang ya. Bener. Jadi dia bilang saya juga kebagian Pak. Biasanya saya cuma nungguin doang, cuma nganterin doang, cuma bawain doang. Gitu. Udah gitu belum tentu udah selesai mah. Belum. Kembali selama ini belum selesai gitu. Ujung-ujungnya kan saya nunggu di parkiran aja ya Mas. Gitu kan. Kasian juga ya nggak tega gitu. Jadi dia kemarin sibuk sendiri ngeliat di aksesoris mobil, udah gitu dia ke tempat spot, lihat tools gitu kan. Jadi enak buat dianya juga. Jadi satu keluarga juga happy nih. Ibunya juga nggak ditowel-towel. Mama, cepet dong, cepet gitu. Enggak Karena lagi. bapaknya belum kebagian. Iya, dia sibuk sendiri juga. Jadi kita juga nggak ngerasa bersalah banget ya sebagai ibu. Kita juga ada perasaan bersalah loh Pak sebagai ibu. Aduh nggak enak nih ditungguin tapi gimana butuh gitu kan. Nah ini udah deh kamu nunggu di lorong itu tuh. Seneng kan gitu ya. Malah belum bisa jadi
sang bapak yang nggak kelar-kelar. Iya. Udah belum Pak? Tunggu lagi lihat nih matabor yang nomor sekian. Mobilnya udah disampoin, sabun udah, lap udah, setirnya belum nih. Kayaknya kaca spion butuh Kaca baru spion nih butuh gitu baru. ya. Oke. Minggu wah. depan saya mau olahraga nih, sepedaan nih, ada Bener. apa ya kita lihat ya gitu kan. Bener. Apalagi sekarang perlengkapan olahraga juga udah makin lengkap tuh ya Iya, di DIY ya. betul. Ih, seru banget ya. Jadi silakan rekan-rekan media yang mungkin masih baru sekali 2 kali kurang lah. Butuh 3 kali, 4 kali, 5 kali dan pasti aku yakin di antara 300 toko Mr. DIY yang tersebar di seluruh Indonesia itu pasti ada deh yang paling favoritnya rekan-rekan media, yaitu yang paling dekat dengan tempat tinggal tentunya. Oke, berikutnya kita lanjut ya ke pertanyaan nomor 6 nih. Menjelang akhir tahun, program marketing apa yang akan digelar Mr. DIY? Nah, ini untuk menjawabnya saya persilakan Pak Andrew. Ya, jadi tadi kan udah 3 untuk 300 toko itu, Ya, ya ya. kan? Hemat 50%, dapat hadiah plus iPhone, kontes iPhone 13 Pro Max gitu Yes. kan. Nah, akhir tahun ada yang lebih gede lagi nih. Wow. Nah, belum cukup kan Langsung akhir kita, tahun. Tadi ya. Iya kan? Kalau kasih tahu dari tadi nanti ini apa namanya entar aja Iya, yang sekarang akhir aja, tahun Pak. aja gitu ya. Kita sekarang lagi menyiapkan sesuatu yang besar untuk Mr. DIY Indonesia dan itunya pasti akan menjadi sebuah babak baru lah buat Mr. DIY Indonesia. Dan kali ini kami benar-benar mempersiapkan berdasarkan riset dari konsumen. Jadi kita riset nih ibu-ibu seperti Teh Aku Indi, dan Andari, kita riset yang benar, kita tahu keinginan mereka sebenar-benarnya itu seperti apa sih gitu kan, yang dari lubuk hati yang paling dalam gitu ya. Iya, sehingga loh ya, apapun dicari nanti tahu. yang kita launching nanti pas banget sama mereka dan tentunya nggak cuma komunikasi, juga kita promosi dong pasti, ya kan. Dan nanti kalau misalnya tadi 3 bisa jadi 5 mungkin. Oh, jadi mungkin ada Siap-siap nama-nama aja deh lagi. pokoknya Iya, deh. iya, iya. Siapin kantong, nggak perlu karena kan always low price. Always low. Ini langsung. Oke, jadi yang harus kita lakukan apa nih Pak sampai akhir tahun ini supaya bisa nggak ketinggalan gitu informasi-informasi berharga ini? Nah, itu penting banget. Kita kan sekarang digitalnya udah strong banget gitu Oke. kan dalam hal berkomunikasi. Follow kita punya IG, follow kita punya YouTube, follow kita punya TikTok, follow kita punya Facebook, follow kita punya website. Jadi kita udah ada di mana-mana informasinya. Tinggal follow. Semua updatean yang paling baru ada dari sana gitu. Yeay. Dan juga rajin-rajin ke toko. Ya Barusan kan? saya Ada mau ngomong flyer, itu. ada flyer ya kan. Di situ ada media promosi juga, Iya, POS oke. material, pokoknya lengkap lah gitu. Yeay, oke. Nanti Sering-sering jadinya cek sosmed. akhir tahun lebih dekat serba promo. Nah, iya. Iya, betul Lebih betul. dekat sama promo. Mantap Lebih dekat ini. serba promo. Ide terus berkeluar terus ya. Iya, ada terus nih ide-ide keluar nih. Kayaknya akan ada event nih akhir tahun ya, Tendi ya. Jangan lupa ya. Amin. Undang-undang. Oke, berikutnya pertanyaan ke Pak Sani. Produk atau kategori barang apa saja yang paling banyak penjualannya selama pandemi ini di seluruh gerai di Indonesia? Iya. Wow. Kategori barang apa saja yang paling Menarik. banyak Aku penjualannya langsung ada pesin lagi. selama Seneng banget kalau denger ada yang baru gitu. Produk atau kategori selama apa. pandemi ini nih yang paling banyak penjualannya tuh kategori atau produk apa nih Pak? Baru-baru ini ada yang viral loh tentang produk kita di TikTok loh. Ada produk kita yang benar-benar viral secara organik ya istilahnya. Oh ya? Secara organik Oke. dan secara masif, tau nggak? Apa nggak? Tahu nggak Bu? Tebak Tendi apa? Banyak loh Ayo, Andari, disebar ayo. sampai ratusan ribu loh. Oke. Coba rekan-rekan ini tahu nggak? Tulis di kolom komen ya, kita mengintip nih. Coba nanti di search ya, namanya Iya. botol dino. Jadi ada botol gitu, tapi kepalanya tutupnya tuh bisa dinosaurus, bisa macam-macam hewan gitu. Jadi cute banget gitu. Jadi Itu yang paling ya. ya itu yang bikin heboh tuh seluruh Indonesia minum tuh. dari situ. Saya beli, saya juga belanja. Karena saya juga masih muda kan, jadi saya juga mau menikmati Harus. gitu kan. Iya, iya. Karena bener-bener itu barangnya lucu banget, itu kualitasnya bagus dan harganya selalu hemat, balik lagi Always gitu. low price. Iya. Iya benar-benar. Dan semakin kesini kan orang semakin banyak gitu yang membawa tumbler sendiri kemana-mana. Iya, gitu. iya, Lebih betul. higienis untuk mengurangi sampah plastik juga Betul. gitu kan. Iya. Akhirnya bawalah tumbler sendiri. Akhirnya
itu yang diincer ya Pak Iya, justru ya? betul. Oke. Itu yang baru-baru ini. Tapi kalau ngelihat dari sisi lain nih, kan pandemi kan orang di rumah semua nih. betul. Jadi yang laku ya barang-barang yang dilakukan di rumah gitu ya. Banyak hal yang berhubungan dengan do it yourself at home gitu ya. betul. Yang DIY hal-hal itu berhubungan sendiri ya? Iya, yang berhubungan dengan dekorasi di rumah gitu-gitu ya. Lagi di rumah nganggur, pikir-pikir, oh lihat-lihat banyak foto nih, beli figura foto, Iya, ya figura benar. fotonya diganti, Rumahnya jadi lebih diupdate, rapi, ya ya. kan? Iya, ini kalau ngintip waktu Teddy ngerayain Natal tahun lalu, Wah. waduh ini kayaknya tuh lucu banget dekorasinya. Itu Natal. Beli di mana sih Tendi? Ya di mana lagi kalau bukan di Mr. DIY. Ya, Untuk apa? Ornamen aksesoris Christmas tree, Pak. ya. Semuanya dari situ udah gitu, dan yang lebih lucunya lagi saya jadi lebih mudah, ini jujur ya, saya lebih mudah untuk kasih kado sama orang-orang di rumah. Karena pilihannya tuh lucu-lucu dan unik-unik, terutama itu aksesoris buat pernak-pernik Natalnya itu Pak. Iya. Itu menyenangkan banget. Feeling saya sih Desember ini saya akan kesana lagi dari ini. Kode nih, kode. Kode ya. Tendi mau datang, siap-siap. Menarik Harus untuk bawa troli yang banyak. Ibu ini datang lagi. Ayo rapatkan barisan. Wow, seru banget. Jadi ternyata dekorasi-dekorasi itu juga banyak banget pilihannya Iya, di Mr. betul. DIY. Kita bisa DIY itu sendiri ya, do it yourself. Iya. Karena kan di sini aku yakin juga rekan-rekan media banyak ya yang punya kegiatan untuk menata-nata rumah nih semenjak pandemi ini. Selain berkebun, menata Iya. rumah, Di terus dapur. bebersih, Iya, yang di betul. dapur. untuk masak-memasak itu juga Iya. jadi hobi baru. Iya. Jadi ya harus rajin-rajin lah main ke Mr. DIY biar kreativitas tuh semakin meningkat ya. Iya. Oke, kalau gitu terima kasih ya Sama-sama. Pak Cyril, Pak Sani. Terima kasih Pak banyak, Sandi, Sari. Makasih. Sama-sama. semua informasi yang telah Terima kasih, disampaikan. Dan terima kasih kepada rekan-rekan media yang tadi sudah bertanya ya. Semoga informasi yang disampaikan ini bisa diteruskan ke audiensnya masing-masing dan tentunya bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Selanjutnya kita masuk ke sesi foto bersama. Silakan rekan-rekan media untuk bersiap screenshot ya untuk sesi foto ini. Kita duduk supaya ya? bisa mengenang-kenang momen berharga ini. Oke. Silakan kepada Pak Cyril, Pak Sani, Pak Andrew dan Mbak Indi. Ya. Kita lihat ke kamera. Kita senyum loh. Senyum ya, senyumannya harus terpancar ke mata. Nah itu PR-nya. Iya benar. Baik, aku hitung ya. 3, 2, 1, smile. Oke. Sekali lagi. Oke. 1, 2, 3. Oh, 300 300. ya, 300. 1, 2, 3, smile. Oke, terima Very good. kasih. Terima Selanjutnya ada lagi dong. Oh, low price. Kita mau foto bareng sama rekan-rekan media Asik. semuanya. Oke. Senyum ya, senyum yang Di di sini sana. rekan-rekan media ayo dong diaktifkan kameranya, kita mau foto bareng nih buat seru-seruan, buat kenang-kenangan ya. Silakan buat yang belum aktifkan kamera, diaktifkan kameranya nih. Jangan cuma fotonya Ayo aja Mas ya. Yohanes, Mbak Farah, Mbak itu ada Ayu. tuh Mbak Ayu, ada Mas Denis, Di Gracia, absen langsung loh semua. Renold, ayo siapa lagi tuh Setiawan. Ada siapa lagi? Nia, ayo. Lutfi, Mas Lutfi ini pasti ganteng nih ya kan? Coba diaktifin. Renold, dari namanya aja udah Renold. Oh, gagah nih pasti nih. Gagah berani, ditunjukkan wajahmu ya. Ada Mbak Aniza. Yang lagi rebahan bangun ya. Jam-jam segini ya Pak, lagi Jam tidur hujan. siang. Benar. Ayo bangun, foto Ayo, yuk. semangat semua. Ada Mbak Nada, tadi udah menang ya Mbak Nada ya. Harusnya bisa mengekspresikan kebahagiaan dong lewat foto bersama ini ya. Oke, siap ya? Aku hitung lagi 1, 2, 3, smile. Oke, berikutnya teman-teman gayanya kayak gini ya, artinya perayaan toko ke 300 gitu ya. 3, 2, 1, smile. Oke. Terima kasih semuanya yang sudah mengikuti sesi foto bersama. Berikutnya kita mau bagi-bagi hadiah lagi nih Pak, Bu ya. Dan di sini kita sudah menyiapkan Wheel of Names. Ini adalah nama-nama dari rekan-rekan media yang sudah mengisi daftar hadir. Nah dari tadi kan aku udah bilang, jangan lupa isi daftar hadir. Karena yang sudah mengisi daftar hadir itu bisa kita masukkan ke Wheel of Names ini. Sebuah roda besar berisi nama-nama rekan-rekan media yang selanjutnya akan kita undi ya. Nanti kita akan undi 5 kali. Artinya 5 yang beruntung ini, 5 nama yang keluar akan mendapatkan hadiah berupa saldo OVO atau GoPay senilai Rp100.000. Untuk itu saya persilakan Pak Cyril, silakan Pak untuk start to spin the wheel. Bapak tinggal bilang start, nanti Wheel of Names ini akan berputar ya. Silakan Pak Cyril.
Yeay. Siapa ya? Ayo berdoa yang kenceng rekan-rekan. Ada nama Indi nggak? Tapi apanya Nadia? Usaha. Kita lihat. Oke, selamat untuk Stevi Widya. Berikutnya untuk kesempatan kedua saya serahkan kepada Pak Sani. Silakan Oke. Pak untuk say start. 1, 2, 3, go! Yeay, siapa ya yang menang ya? Wow, ini ada banyak banget tuh. Thank you ya teman-teman yang udah isi daftar hadir. Kunti. Ada banyak banget pesertanya. Kunti! Sandi! Congratulations Kunti! Ada hijaunya, Pak. Ada hijaunya. Iya. Berikutnya saya kasih kesempatan kepada Pak Andrew. Silakan Pak untuk start to spin the wheel. Start. Siapa ya? Masih ada waktu untuk berdoa nih. Supaya menang. Selamat untuk Ini siapa nih? Lutfi. Lutfi. Oh iya, kita juga mau menginformasikan ya untuk teman-teman yang tadi sudah menang di Kahoot Games. Nah, kali ini kesempatannya untuk teman-teman yang belum menang ya. Jadi kalau kok nggak ada nama gue di Iya, sini, benar. kan udah menang Kahoot Games tadi gitu ya. Kalau yang udah. Ya, kasih kesempatan ke yang lain. Bagi-bagi rezeki. Berikutnya Mbak Indi sih ya. Oh oke, kalau aku kayaknya buat nama sendiri. Tadi Oke, ya. baiklah sudah siap yang matanya redup dibuka ya. Oke, 3, 2, 1, start. Oke. Udah deg-degan ya. Deg-degan loh. Ada namanya nggak? Dapatnya adalah Menangnya adalah Wah, Ira. kayaknya Irawan deh. Ya! Silakan buat yang merasa burem ngelihat layar langsung Langsung, diambil iya, kacamatanya karena ini adalah kesempatan terakhir dan akan dipimpin oleh saya sendiri. Kan semua udah. Bener-bener Bagi-bagi. Bener bagi-bagi kata Bapak. Oke, siap? Start. Siapa ya? Ini kesempatan terakhir loh. Kalau yang tadi menang berarti udah ya. Nah, jangan ngarep lagi ya. Ini adalah Selamat untuk Hampir lucu lagi. Congratulations teman-teman yang dari mana menang. kita udah tahu kalau yang tadi udah menang? Hah? Kan Kalau udah tadi udah dicatat, menang. Oh, yang oke. Kahoot kan? Iya, yang Kahoot udah. Jadi nggak mungkin ikut lagi ya. Nggak dimasukin ke sini baik. gitu. Sorry. Sekali lagi selamat ya untuk teman-teman yang menang ya. Nanti akan dihubungi oleh tim kami untuk mengonfirmasi hadiahnya. Oke. Sekali lagi terima kasih juga atas kehadirannya hari ini sudah mengikuti acara selama kurang lebih 1 jam gitu ya dan juga sudah menyimak berbagai informasi yang kami berikan dan tentunya terima kasih kepada para narasumber hari ini Pak Cyril, Pak Sani, Pak Edi dan juga Mbak Indi. Terima kasih juga. Yang sudah Sama-sama, berpartisipasi Pak. di Sukses. virtual press conference perayaan Toko ke-300 lebih dekat serba ada dari Mr. DIY Indonesia. Sekali lagi terima kasih untuk perhatian, kerjasamanya, partisipasinya selama acara ini berlangsung. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya, ada kesalahan kata, perbuatan selama saya memandu acara ini juga. Dan seperti yang sudah disampaikan di awal, jangan lupa untuk mengisi daftar kehadiranmu ya melalui link Google Form yang sudah dibagikan karena akan ada souvenir spesial untuk rekan-rekan semua dari Mr. DIY karena akan ada kompetisi berhadiah menarik yang akan diinformasikan selanjutnya oleh tim PR. Dan ingat-ingat pesan Pak Andrew tadi ya, rajin-rajin untuk cek sosmednya Mr. DIY dan juga rajin datang ke toko Iya, betul. supaya nggak ketinggalan tuh promo-promo kece-nya, bahkan yang akhir tahun ini katanya promonya banyak banget. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Akhir kata saya Andari Agustin mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di acara Mr. DIY berikutnya. Salam sehat selalu. Bye-bye.